Para produsen tempe di Lampung mengeluhkan terus naiknya harga komoditas kedelai, seperti yang dialami para produsen tempe di Kelurahan Gunung Sulah, Kecamatan Waihalim, Bandar Lampung, Selasa siang. Menurut Suyitno, salah satu produsen tempe yang sudah berkiprah selama 25 tahun, jika biasanya ia bisa memproduksi hingga 100 kg kedelai per hari sebagai bahan baku utama tempe, namun kini hanya mampu memproduksi setengahnya saja. Sebab harga kedelai sejak beberapa pekan terakhir mencapai Rp10.000 per kilogramnya, padahal biasanya masih di kisaran harga Rp7.000 per kilogram. Salah satu cara supaya mereka bisa bertahan pun dengan mengurangi ukuran tempe yang dibuat. Yang kendalanya bahan bakunya agak lumayan mahal, dari plastik, kedelai, itu aja. Kalau sehari kita bisa memproduksi tempe berapa banyak? 50 sampai 60 kilo. 60 kilo itu Iya. Pasti ya Pak ya? Pasti, belum turun-turun sampai sekarang. Berapa sekarang harga kedelai? Kisaran 10 ribuan. Sebelumnya? Sebelum 7.000 sampai 8.000. Para produsen tempe meminta kepada pemerintah agar bisa mengerti kondisi mereka dan membantu mencari solusi supaya harga kedelai kembali normal. Apalagi saat ini kondisi masih sulit akibat pandemi COVID-19 yang tak kunjung usai. Harsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung mengalami tren positif dan kenaikannya setiap kuartal ke kuartal tertinggi se-Sumatera mencapai 6,69%. Sementara untuk data tahunan kenaikan pertumbuhan ekonomi di Lampung naik 5,3% pada triwulan 2 2021 dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2020 yang diukur dari Produk Domestik Regional Bruto atau PDRB. Harus kita tanam dengan intercropping. Hal ini dikatakan oleh Gubernur Lampung saat membuka pasar murah di lapangan Sriwijaya, Kecamatan Baradatu, Kabupaten Waikanan pada Selasa pagi. Struktur perekonomian didominasi oleh 3 lapangan usaha, yakni pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 30,55%, industri pengolahan 18,37%, perdagangan besar maupun eceran dan reparasi mobil, serta sepeda motor sebesar 11,6%. Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang sempat terpuruk oleh pandemi, Pemprov Lampung akan menjalankan program pembangunan secara sistematis, terutama pada sektor pertanian melalui Kartu Petani Berjaya. Bangkitnya Lampung harus dimulai dari membangun ekonomi kerakyatan, dan disitulah saya memilih bagaimana janji kerja saya bergeraknya di sektor pertanian yang menumbuhkan, mengembangkan ekonomi kerakyatan. Pada posisi itulah saya memutuskan bahwa Kartu Petani Berjaya inilah alatnya. Kondisi berbeda terjadi pada pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Waikanan selama 4 tahun terakhir yang mengalami fluktuatif. Pertumbuhan ekonomi di daerah ini terpuruk sejak dilanda pandemi. Angka tertinggi terjadi pada 2018 lalu sebesar 5,18%, sedangkan pada tahun 2020 hanya di angka 1,16%. Perekonomian daerah Kabupaten Waikanan ditopang oleh lapangan usaha pertanian, industri, pengelolaan, perdagangan, dan konstruksi. Pertumbuhan perekonomian terakhir mengalami kenaikan secara fluktuatif, tertinggi terjadi pada tahun 2018 sebesar 5,18%, sedang pertumbuhan ekonomi terendah terjadi tahun 2017 sebesar 5,11%. Akan tetapi pada masa pandemi COVID-19 perekonomian Kabupaten Waikanan 2020 mengalami kontraksi sebesar 1,16%. Hal ini tentu membutuhkan kiat khusus guna memulihkan perekonomian di Waikanan pasca pandemi nantinya. Data pertumbuhan ekonomi provinsi di Sumatera dari kuartal ke kuartal pada tahun 2021 teratas terjadi di Lampung sebesar 6,69%, yang disusul Bengkulu 4,70%, Sumatera Selatan 4,35%, dan urutan terendah terjadi di Kepulauan Riau sebesar 0,1%. Ardio Haba melaporkan dari Waikanan. Untuk membangkitkan ekonomi daerah yang sempat terpuruk oleh pandemi, pemerintah Kota Bandar Lampung berjanji akan mempermudah masyarakat dalam hal pengurusan perizinan berusaha.
Janji tersebut disampaikan oleh Pelaksana Tugas atau PLT Sekretaris Kota Bandar Lampung pada acara sosialisasi kemudahan berusaha yang melibatkan puluhan pelaku usaha kecil, menengah, dan usaha mikro, kecil dan menengah pada Selasa pagi. Para pengusaha berkewajiban memiliki perizinan berusaha yang sesuai dengan peruntukannya. Izin berusaha juga menjadi salah satu syarat untuk pengusaha mengajukan pinjaman modal ke bank. Pengurusan izin berusaha tersebut dapat diurus secara daring dan tanpa dipungut biaya atau gratis. Selain itu, pengusaha juga wajib memiliki dana darurat untuk melindungi usaha dalam jangka panjang. Baik itu di tingkat daerah, kabupaten, kota, provinsi maupun pusat itu tidak melakukan verifikasi lagi. Jadi sistem yang melakukan verifikasi dan izinnya juga terbit secara otomatis. Jadi kalau untuk rendah itu izinnya hanya nama induk berusaha. Sedangkan kalau menengah rendah itu NIB, nama induk berusaha dan sertifikat standar. Nah, kalau yang dia masuk kategori menengah tinggi dan tinggi, barulah permohonan mereka itu dilakukan verifikasi. Dari data Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bandar Lampung, jumlah UKM mengalami penurunan drastis sejak dilanda pandemi. Pada tahun 2019, tercatat ada lebih dari 700 UKM dan kini hanya tersisa sekitar 350 UKM yang masih mampu bertahan. Melalui kemudahan pengurusan izin berusaha ini, diharapkan dapat menambah jumlah UKM dan UMKM di Bandar Lampung. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Pemerintah Provinsi Lampung resmi menerapkan kebijakan larangan mudik dan pengambilan cuti bagi PNS pada libur Natal dan Tahun Baru mendatang. Aturan ini disampaikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Fahrizal Darminto pada Selasa pagi usai menggelar rapat tertutup dengan Gubernur Lampung, Arinal Junaidi, terkait kesiapan penyambutan libur Natal dan Tahun Baru. Bagi PNS yang melanggar aturan ini, maka dipastikan akan mendapatkan sanksi, diantaranya penundaan kenaikan pangkat dan mutasi. Aturan ini berlaku bagi PNS di seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Lampung. Menpan itu sudah memberikan edaran supaya seluruh ASN itu tidak cuti. Dan Pak Gubernur sudah meneruskan membuat surat edaran juga pada seluruh Satker dan Bupati Wali Kota agar tidak memberikan cuti pada ASN. Kecuali itu hal yang sangat mendesak, misalnya ada musibah atau sakit, nah itu dimungkinkan. Tapi itu memang perlu diteliti, jangan sampai di situ ada kebohongan ya. Terus juga kita akan menghimbau lagi supaya tidak ada kegiatan-kegiatan yang menimbulkan keramaian. Larangan mudik dan pengambilan cuti bagi PNS di Lampung saat libur Natal dan Tahun Baru tersebut bertujuan untuk menekan angka penularan COVID-19. Pemberlakuan aturan tersebut juga diharap menjadi edukasi untuk masyarakat agar tidak melakukan perjalanan jauh saat libur Natal dan Tahun Baru mendatang, sebab masa pandemi belum berakhir. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung.